Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bersama aku Nurun Desa Rahmi Emba, mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer yang ada pada mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu standarisasi? Yap, standarisasi merupakan sebuah aturan atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Jadi, standarisasi ini ialah penentuan ukuran yang harus diikuti dalam suatu golongan. Nah, standarisasi pada jaringan komputer ada dua model nih. Ada OSI model dan TCP or IP model. Open System Interconnect atau OSI model dikembangkan oleh sebuah organisasi bernama International Organization of Standardization atau yang biasa kita kenal sebagai ISO. Pengembangan ini dibuat untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli dan dapat berkomunikasi dengan baik. Sementara TCP or IP model dikembangkan oleh Department of Defense US. TCP juga dikenal sebagai Internet Model mengingat model ini adalah protokol yang awalnya dikembangkan oleh ARPANET. Udah tahu kan pengertian OSI dan TCP or IP? Nah, pada masing-masing model ini terdapat beberapa layer. Apa aja ya? Yuk simak terus. Oke, di sini kita bahas dulu layer-layer yang ada pada OSI model. Pada OSI model terdapat 7 layer. Layer ketujuh dari OSI model yaitu Application Layer. Layer ini merupakan lapisan yang menjadi center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan, serta dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Layer keenam yaitu Presentation Layer, yang mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Layer kelima yaitu Session Layer, yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Layer keempat yaitu Transport Layer, yang mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Layer yang ketiga adalah Network Layer. Fungsinya membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim ataupun IP tujuan data. Layer kedua yaitu Data Link Layer, yang memiliki tugas untuk menentukan setiap bit. Data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware, seperti halnya pada MAC address, serta bertugas untuk menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hook, repeater, bridge, dan switch pada presentation layer dapat beroperasi. Dan layer pertama dari OSI yaitu SICA Layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan bagaimana sebuah NIC dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Oke, udah pada tahu kan apa aja layer yang ada pada OSI model? Sekarang yuk kita bahas layer yang ada pada TCP or IC model. Layer pertama yaitu SICA Layer. Layer ini mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Hal-hal seperti level tegangan, nomor, dan lokasi pin interface didefinisikan pada layer ini. Layer kedua adalah Network Access Layer. Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini, Network Access Layer merupakan gabungan antara network, data link, dan SICA Layer.
Fungsi Network Access Layer dalam TCP/IP disembunyikan, dan protokol yang lebih umum dikenal IP, TCP, UDP, dan lain-lain digunakan sebagai protokol level yang lebih tinggi. Fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. IP address ini harus diubah ke alamat apapun yang diperlukan untuk physical layer untuk mentransmisikan datagram. Layer yang ketiga adalah Internet Layer. Layer ini adalah jantung dari TCP/IP. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP/IP network dibangun. Seluruh protokol di atas dan di bawah Internet Layer menggunakan Internet Protocol untuk mengirimkan data. Semua data TCP/IP mengalir melalui IP, baik incoming maupun outgoing, dengan mengabaikan tujuan terakhirnya. Layer keempat yaitu Transport Layer. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi dan low overhead. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Programmer untuk aplikasi dapat memilih layanan mana yang lebih dibutuhkan untuk aplikasi mereka. Pada layer paling atas dari arsitektur protokol TCP/IP adalah application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Emang apa sih bedanya model OSI dan model TCP/IP? Perbedaan pertama yaitu OSI layer memiliki 7 layer, sedangkan TCP/IP memiliki 4 layer. Perbedaan yang kedua yaitu OSI layer merupakan protokol independen, sedangkan TCP/IP merupakan protokol suite. Perbedaan yang ketiga yaitu standar OSI layer tidak digunakan secara cuma-cuma, sedangkan TCP/IP semua standar yang digunakan dapat diperoleh secara cuma-cuma pada jaringan. Perbedaan yang keempat yaitu perkembangan OSI layer tersendat yang tidak seperti TCP/IP. Perbedaan yang kelima yaitu TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI layer. Perbedaan yang keenam yaitu OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkannya setelah diimplementasikan. Perbedaan yang ketujuh yaitu OSI layer mengkombinasikan session layer ke dalam application layer, sedangkan TCP/IP mengombinasikan presentation. Perbedaan ke-8 yaitu OSI layer mengkombinasikan SQL layer ke dalam satu layer, sedangkan TCP/IP mengkombinasikan data link. Perbedaan yang ke-9 yaitu TCP/IP lebih sederhana dengan memiliki 4 layer. Dan perbedaan yang ke-10 yaitu TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya. Setelah itu, kita akan membahas mengenai transport layer yang ada pada TCP/IP model yaitu TCP dan UDP. Apa itu TCP? TCP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, merupakan salah satu jenis protokol yang membuat komunikasi antar perangkat jaringan dapat terbentuk. Dengan adanya TCP, komunikasi komputer dengan komputer lainnya yang terdapat di jaringan lokal dapat dilakukan. Sementara, apa itu UDP? UDP merupakan singkatan dari User Datagram Protocol, adalah protokol yang mendukung komunikasi tidak handal dan juga komunikasi tanpa konektivitas. Karena UDP merupakan jenis protokol yang dapat bekerja tanpa membuat koneksi jaringan terlebih dahulu. Karena itulah UDP dapat melakukan broadcast ke semua perangkat. Nah, emang apa ya perbedaan antara keduanya? Yuk kita bahas. Nah, ini dia perbedaan yang terdapat pada TCP dengan UDP. Yang pertama yaitu TCP memerlukan koneksi, sementara UDP tidak memerlukan koneksi untuk mengirimkan data. Perbedaan kedua pada TCP, proses transfer data dapat diandalkan karena data yang dikirim
dapat diminta kembali apabila koneksi terputus. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, tentu file akan korup dan tidak dapat dibuka. Sedangkan pada protokol UDP, proses pengiriman file tidak dapat kita kontrol dan ketahui sudah selesai apa belum. Jadi, apabila terdapat file yang hilang, kita tidak tahu file mana yang hilang ataupun gagal terkirim. Perbedaan ketiga yaitu protokol TCP melakukan transfer data secara berurutan sehingga data yang dikirim satu persatu bukan sekalian secara gelondongan. Sementara protokol UDP melakukan hal yang sebaliknya karena melakukan transfer data dengan cepat dan tidak menggunakan urutan. Perbedaan keempat yaitu kecepatan transfer data protokol TCP lebih lambat jika dibandingkan dengan protokol UDP. Perbedaan kelima, TCP memiliki ukuran header sebesar 20 byte sedangkan UDP memiliki ukuran yang lebih kecil yaitu 8 byte. Dan perbedaan keenam dilihat dari bobot. TCP lebih berat jika dibandingkan dengan UDP yang terkenal lebih ringan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai standarisasi jaringan komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.